Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Mukhtar, NIM 24 WSP 123 dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai pembangkit sistem tenaga listrik yang mencakup keseluruhan rangkaian mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga gardu induk. Presentasi ini penting untuk memahami bagaimana listrik yang kita gunakan sehari-hari dihasilkan dan disalurkan hingga sampai ke rumah, kantor, atau industri kita. Mari kita mulai. Pendahuluan. Sistem tenaga listrik adalah suatu sistem terintegrasi yang memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk membangkitkan energi listrik, artinya mengubah berbagai bentuk energi primer seperti air, uap, atau angin menjadi energi listrik. Kedua, menyalurkan energi listrik dari tempat pembangkit menuju daerah yang membutuhkan, seringkali melalui jarak ratusan kilometer. Ketiga, mendistribusikan listrik ke konsumen, baik rumah tangga, industri, maupun fasilitas umum. Tanpa sistem ini, mustahil listrik dapat dinikmati secara merata dan andal. Tujuan sistem tenaga listrik. Apa sih sebenarnya tujuan dari sistem tenaga listrik? Pertama, menyediakan listrik yang andal, artinya tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan tingkat gangguan minimal. Kedua, menjaga tegangan stabil, karena tegangan yang fluktuatif dapat merusak peralatan elektronik seperti kulkas, AC, atau komputer. Ketiga, menjamin aspek keamanan dan efisiensi, baik dari sisi teknis maupun ekonomis. Dan keempat, menjangkau seluruh konsumen mulai dari perkotaan hingga daerah terpencil. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia listrik. Bagian utama. Sistem tenaga listrik terdiri dari 4 komponen utama yang saling terkait. Yang pertama itu pembangkit listrik, tempat listrik pertama kali dihasilkan. 2. Transmisi, jaringan penyaluran listrik jarak jauh. 3. Gardu induk, sebagai titik hubung dan pengatur tegangan. 4. Distribusi, jaringan yang mengantarkan listrik langsung ke pengguna. Mari kita bahas satu persatu secara lebih detail. Pembangkit listrik adalah tempat energi listrik pertama kali diciptakan. Prinsip dasarnya adalah konversi energi dari energi mekanik menjadi energi listrik melalui perangkat yang disebut generator. Energi mekanik ini bisa berasal dari putaran turbin yang digerakkan oleh uap, air, angin, atau bahkan panas bumi. Jadi, intinya di sini terjadi perubahan bentuk energi, bukan penciptaan energi baru. Jenis pembangkit listrik. Ada berbagai jenis pembangkit listrik yang digunakan, yaitu yang pertama PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan batu bara atau gas untuk memanaskan air menjadi uap memutar turbin. PLTA, memanfaatkan energi potensial air dari bendungan untuk menggerakkan turbin air. PLTG, menggunakan turbin gas yang digerakkan oleh pembakaran gas alam. PLTS, mengonversi sinar matahari menjadi listrik melalui panel surya. PLTB, memanfaatkan energi angin melalui kincir angin modern. Masing-masing punya kelebihan. PLTA dan PLTS lebih ramah lingkungan, sementara PLTU dan PLTG bisa beroperasi terus-menerus. Cara kerja pembangkit. Proses kerja pembangkit listrik dapat dijelaskan dalam 3 langkah sederhana. Yang pertama, energi primer. Misalnya, uap dari PLTU atau air dari PLTA memutar turbin. 2. Turbin yang berputar kemudian memutar poros pada generator. Yang ketiga, generator mengubah energi mekanik tersebut menjadi listrik arus bolak-balik atau biasa disebut dengan AC yang siap disalurkan. Jadi, alurnya adalah energi primer ke turbin, turbin ke generator, generator ke listrik. Transmisi listrik. Setelah listrik dihasilkan, langkah berikutnya adalah transmisi, yaitu menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu induk. Mengapa harus menggunakan tegangan tinggi? Karena dengan tegangan tinggi bisa mencapai 150 kV hingga 500 kV. Rugi-rugi daya selama penyaluran dapat diminimalkan. Prinsipnya, semakin tinggi tegangan, semakin kecil arus yang mengalir.
sehingga kerugian akibat panas pada kawat penghantar juga berkurang. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem transmisi listrik. Adapun saluran transmisi. Saluran transmisi terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama, saluran udara tegangan tinggi untuk tegangan 70 sampai 150 kV. Yang kedua, saluran udara tegangan ekstra tinggi untuk tegangan di atas 150 kV, biasanya 500 kV. Yang ketiga itu menara transmisi yang berfungsi sebagai penyangga kawat konduktor. Yang keempat, isolator berfungsi mencegah kebocoran arus ke menara dan tanah. Isolator biasanya terbuat dari porselen atau polimer dan jumlahnya bertambah seiring dengan kenaikan tegangan. Kita masuk ke gardu induk. Gardu induk adalah simpul vital dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem transmisi dan distribusi. Di gardu induk ini, tegangan listrik dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan menggunakan transformator. Tanpa gardu induk, listrik dari pembangkit tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan distribusi. Adapun fungsi dari gardu induk. Yang pertama, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai kebutuhan jaringan. 2. Proteksi sistem seperti pemutus tenaga atau biasa disebut dengan circuit breaker yang bekerja saat terjadi gangguan seperti hubung singkat. Yang ketiga, pengaturan aliran daya, memastikan beban terdistribusi merata dan stabil. Gardu induk juga dilengkapi dengan sistem SCADA untuk monitoring dan kontrol jarak jauh. Distribusi listrik. Dari gardu induk, listrik masuk ke sistem distribusi. Tujuannya adalah menyalurkan listrik ke konsumen akhir dengan tegangan yang aman untuk pengguna sehari-hari. Tegangan diturunkan lagi dari level menengah 20 kV menjadi rendah 220 atau 380 jaringan distribusi. Sebelum masuk ke jaringan distribusi terdiri dari yang pertama itu JTM atau jaringan tegangan menengah 20 kV yang masih menggunakan saluran udara atau kabel bawah tanah. Yang kedua itu JTR atau jaringan tegangan rendah 220 atau 380 volt yang langsung menuju ke pelanggan. Yang ketiga trafo distribusi yang menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 220 atau 380 volt. Trafo ini biasanya dipasang di tiang listrik atau dalam kubikel di perumahan. Konsumen listrik. Siapa saja yang menggunakan listrik? Yang pertama itu ada rumah tangga untuk penerangan alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada industri dengan kebutuhan daya besar untuk mesin produksi. Yang ketiga ada perkantoran untuk komputer, AC, dan peralatan kantor. Yang keempat fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, bandara, dan pusat perbelanjaan. Setiap kelompok punya pola konsumsi yang berbeda, sehingga diperlukan pengaturan beban yang baik. Keandalan sistem. Agar sistem berjalan lancar diperlukan keandalan tinggi yang didukung oleh yang pertama, sistem proteksi seperti relay dan pemutus tenaga yang bekerja otomatis saat terjadi gangguan. Yang kedua, pemeliharaan rutin termasuk inspeksi berkala pada menara, kabel, trafo, dan peralatan gardu. Yang ketiga, monitoring beban untuk mengantisipasi kelebihan beban yang dapat menyebabkan pemadaman. Tanpa ketiga hal ini, sistem rentan terhadap gangguan dan ketidakstabilan. Demikian presentasi saya mengenai sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkit hingga sampai ke tangan konsumen. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami betapa kompleks dan terintegrasinya sistem penyediaan listrik yang kita nikmati setiap hari.
Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.